Jadi di sini bagaimana yang disebutkan oleh Habib Al-Ajami, yang tidak lain beliau adalah murid daripada Imam Hasan Al-Basri, dan Imam Hasan Basri adalah murid daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya siapa yang diakhiri umurnya dengan ucapan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kemudian beliau menangis dan mengatakan, siapa aku, punya apa aku untuk diakhiri hidupku dengan ucapan la ilaha illallah. Kana Rabi bin Khaisam rahimahullah ta'ala yaqul, dakhalna ala rajulin bil ahwaz wa huwa fi an-naza' fa kunna naqul lahu qul la ilaha illallah wa yaqul dih yazda mushtari tayyib qit'atun malihah, ay li anna dhalika kana al-ghaliba alaihi fi hali sihah. Rabi bin Haisam berkata, aku masuk kepada seseorang yang berada di kampung Ahwas dan dia dalam keadaan naza', dalam keadaan sakaratul maut. Maka kami mengatakan kepadanya, bacalah la ilaha illallah. Tapi dia mengucapkan kata-kata daripada kata-kata duniawi, kata-kata bisnis. Dia mengatakan, ada pembeli yang baik ini, ada barang dagangan yang bagus, dan dia akhiri umurnya dengan ucapan tersebut. Kenapa itu terjadi? Karena itulah yang al-ghalib alaih, karena itulah yang biasa dilakukannya fi hali sihah, di saat kesehatannya masih ada. Kana Al-Hasan Basri rahimahullah ta'ala yaqul, balaghana anna rajulan yakhruju minan nar ba'da alfi sanatin summa yaqul laitani kuntu zalika ar-rajul li'annahu maqtu'un lahu bil khuruj minan nar. Imam Hasan Basri, semoga beliau dan kita semua dirahmati oleh Allah SWT, berkata, sampai kepada kami bahwasanya seseorang yang keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala setelah 1000 tahun. Kemudian beliau berkata, coba andai kata aku orang tersebut yang keluar dari neraka yang kemudian dipindah ke surga, karena sudah dipastikan untuknya dia akan keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Fa iyyaka ya akhi min an tusamih nafsak bil isyghar bi umuri dunya, maka hati-hati wahai saudaraku untuk memaafkan dirimu sibuk dengan urusan dunia, ila bi qadri darurah syar'iyyah, kecuali seukuran darurah menurut syara'. Farubama atakal maut ala ghaflah, dan bisa jadi akan datang kematian dalam keadaan kamu lalai. Fatahsar ad-darain, maka kamu rugi di dunia dan rugi di akhirat. Wal iyadu billahi ta'ala. Fa alam zalika ya ahi wa ta'ammalhu wallahu yatawalla hudak, maka ketahuilah hal tersebut wahai saudaraku dan renungkanlah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengurus petunjuk untukmu. Jadi di sini bagaimana yang disebutkan oleh Habib Al-Ajami, yang tidak lain beliau adalah murid daripada Imam Hasan Al-Basri, dan Imam Hasan Basri adalah murid daripada Imam Ali bin Abi Thalib, dan Imam Ali bin Abi Thalib adalah murid daripada Nabi Muhammad SAW.
Beliau seorang Habib Al-Ajami mengatakan bahwasanya telah datang riwayat daripada Nabi Muhammad SAW, "Man kana akhir kalamihi min dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa seseorang yang ucapan terakhir sebelum Allah cabut ajalnya, nyawanya, ruhnya, ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dipastikan masuk surga. Ketika beliau mendengarkan, merenungkan sabda Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau melihat kepada dirinya sendiri, melihat kepada keadaannya, melihat kepada perbuatan jeleknya, melihat kepada banyaknya maksiatnya, melihat kekurangannya dalam ibadah, dalam kebaikan, sehingga membuat beliau menangis. Dan kemudian beliau mengatakan, siapa aku? Aku tidak pantas untuk diakhiri umurku dengan ucapan la ilaha illallah. Ini bagaimana beliau melihat dirinya dengan kekurangan, dengan kehinaan, dengan perbuatan maksiat yang banyak, dan tidak melihat sedikit pun kebaikannya. Itulah tanda orang soleh. Tanda orang soleh, dia tidak merasa dirinya adalah orang soleh. Tanda orang baik, dia tidak merasa dirinya orang baik. Orang soleh merasa dirinya orang toleh. Orang baik merasa dirinya orang jelek. Dan sebaliknya pun sebaliknya. Orang jelek merasa dirinya orang baik. Orang ahli maksiat tapi merasa dirinya penghuni surga. Maka beliau seperti itu. Dan itu tanda kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh beliau ini, kebaikan-kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Min alamat al-qabul fil amal nisyanuh. Tanda diterimanya amal seseorang melupakannya, tidak mengingatnya. Kita berbuat apapun daripada kebaikan, kemudian kita lupa kalau kita berbuat kebaikan, tandanya kita amalnya diterima oleh Allah SWT. Tapi kalau selalu kita mengingatnya, selalu kita menyebutnya, selalu kita bangga dengan amal yang kita lakukan, berarti tanda amal kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah mereka, ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kullu zalal. Ya Rabbi, nggak punya amal apa-apa aku, semuanya yang ada maksiat-maksiat. Nabi Abdullah bin Husain bin Tahir, Imam Syafi'i, uhibbus salihin walastu minhum, aku cinta orang soleh, aku bukan orang soleh katanya. Merasa beliau dirinya bukan orang soleh. Dan begitulah mereka orang-orang yang hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Mereka hatinya bersih, mereka hanya melihat kekurangan, mereka hanya melihat kepada maksiat yang dilakukannya, enggak melihat kepada kebaikannya. Sehingga ketika melihat kepada keadaannya, beliau merasa enggak pantas untuk diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan mengakhiri hidupnya dengan ucapan la ilaha illallah. Pinginnya dan harapan beliau diakhiri ucapannya dengan la ilaha illallah. Kemudian beliau melihat kepada dirinya, siapa anak? Siapa yang enggak kepingin diakhiri ucapannya dengan la ilaha illallah? Tapi siapa aku? Apa yang aku miliki? Aku enggak pantas. Sambil menangis, betul-betul menangis. Bukan hanya ucapan di lisan, siapa anak bukan orang baik, anak enggak, tapi betul-betul itu dari hati beliau. Ini yang pertama. Yang kedua tadi disebutkan tentang Rabi' bin Khaisam. Ketika beliau menjenguk seseorang yang sakit keras, bahkan dalam keadaan sakaratul maut, maka dianjurkan ketika seseorang melihat atau di samping daripada orang yang menghadapi sakaratul maut untuk mentalkinnya dengan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya akhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Tapi justru yang diucapkan orang tersebut bukan la ilaha illallah, tapi ucapan yang disebutkan ucapan sehari-hari yang berkaitan dengan bisnisnya, yang berkaitan dengan tokonya. Maka itulah yang akan terjadi kepada akhir umur kita.
Akhir umur kita nanti bagaimana? Tergantung bagaimana kita menjalani keseharian kita setiap hari. Ucapan apa yang kita akan ucapkan di akhir umur kita bergantung kepada sekarang apa yang biasa kita ucapkan, maka itu akan menjadi ucapan terakhir bagi kita. Maka mereka yang terbiasa untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Mereka yang terbiasa untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala akan meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan ibadah. Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus yang makam beliau di Surabaya di Kholi setiap tahunnya, dan beliau ini adalah seorang waliullah, ahli ibadah, yang beliau meninggalnya di saat sholat asar dan beliau meninggalnya di saat sujud. Kita bisa bayangkan di saat sholat, bukan hanya ibadah tapi afdal ibadah badaniyah, dan di saat sujud bagian yang paling dekat seorang hamba kepada Allah, bagian yang paling dekat saat itu dengan Allah, dengan Tuhannya adalah di waktu sujud. Aqrab ma yakunul abdu min rabbih huwa sajid. Paling dekatnya, saat dekat-dekatnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, saat itu beliau meninggal dunia. Begitulah juga Al-Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf, ayah daripada Habib Syekh Munsyid. Beliau meninggal bahkan sholat Jumat, bukan hanya meninggalnya di waktu sholat, tapi sholatnya sholat Jumat. Dan beliau bukan menjadi makmum, jadi imam. Dan meninggalnya juga di waktu sujud terakhir. Meninggalnya di hari Jumat. Mati syahid meninggal di hari Jumat, meninggal di hari Jumat, meninggal di waktu sholat, sholatnya Jumat, jadi imam, di sujud lagi. Kenapa? Itulah kebiasaan beliau, karena beliau imam rotib di masjidnya. Selalu 5 waktu beliau jadi imam. Maka meninggalnya seperti itu. Siapa yang selalu tiap waktunya di diskotik, makanya matinya di diskotik. Siapa yang seseorang meninggalnya dalam keadaan pikirannya dunia, maka meninggal dalam keadaan pikiran dunia, seperti cerita tadi. Bahkan Al-Habib Umar bin Hafidhullah Ta'ala, beliau pernah bercerita dalam ceramahnya, ketika ada seseorang yang sedang membangun rumah, kemudian di tengah-tengah membangun rumah ini orang tersebut kekurangan biaya, kekurangan uang, sedangkan dia harus menggaji tukang-tukang yang sudah membuat kontrak dengannya, dan di saat itu semen yang digunakan untuk membangun rumahnya ini habis, harus beli semen, sedangkan dia nggak punya uang saat itu untuk bersemen. Dia cari ke sana ke sini sambil pikirannya semen. Ternyata di saat beliau lagi pikiran bingung, orang itu pikirannya bingung, dia nyebrang untuk menyeberangi jalan di saat itu, maka di saat itu tertabrak. Di saat tertabrak, kejang-kejang yang diucapkan adalah semen sampai mati. Karena yang ada di pikirannya itu. Itulah manusia. Digambarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya. Kematian ini sama seperti kita tidur. Ketika kita mau tidur, apa yang ada di pikiran kita saat itu? Apa yang ada di pikiran kita saat tidur ialah apa yang ada atau yang kita lakukan di saat kita di hari itu. Apa pikiran kita di hari itu sebelum kita tidur? Kalau kita pikirannya bola, pertandingan, terus kita mikirin sehari itu bola, maka kita mau tidur akan mikirin bola. Kalau sudah mau tidur mikirin bola, mimpinya nggak jauh dari itu, mimpinya pun akan mimpi bola. Seseorang yang mikirin sehari-hari tentang Nabi Muhammad, yang dipikirkan Nabi Muhammad, rindu kepada Nabi Muhammad, membayangkan indahnya wajah Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, ingin memeluk Nabi Muhammad, mencium tangan Nabi Muhammad.
Dari mulai subuh, pagi, siang, sore, sampai malam, ke bawah juga sampai mau tidur. Insya Allah mimpinya Nabi Muhammad. Tapi kita enggak seperti itu. Tergantung apa sehari-hari yang ada dalam pikiran kita, itu yang akan ada di dalam pikiran kita ketika mau tidur. Ketika mau tidur, apa yang kita pikirkan juga akan terbawa dalam mimpi kita. Dan apa yang terbawa dalam mimpi kita, itulah keadaan kita ketika kita bangun dari tidur kembali. Maka Imam Ghazali mengatakan kematian seperti itu. Kematian seperti itu. Maksudnya apa? Apa yang akan kita rasakan atau yang kita hadapi atau yang kita lakukan ketika kita mau mati, tergantung hidup kita biasa dilakukan, digunakan untuk apa. Itu akan terbawa nanti ketika kita mau mati. Kalau kita terbiasa kita mengingat Allah, mengingat Rasul, kita mau mati ingatnya Allah, ingatnya Rasul. Dan dengan mudah kita akan mengucapkan Allah, mengucapkan Rasul. Tapi kita jauh dari berzikir kepada Allah, jauh daripada menyebut nama Nabi Muhammad, bersolat kepada Nabi Muhammad. Jangan berharap kita mengingat Allah dan Nabi Muhammad mau mati. Dan apa yang ada sebelum kita mati atau menghadapi saat kita menghadapi kematian, itulah yang akan terjadi saat kita mati. Kalau yang ada saat menghadapi kematian baik, maka kita matinya pun dalam keadaan baik. Kalau jelek, jelek. Dan itu yang menentukan. Ya, oleh karena itu tidak heran Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibur Ratib Al-Attas, beliau mengatakan kullu halah turid an tamut 'alaiha falzamha. Wa kullu hala taqrah an tamut 'alaiha fajtanibha. Beliau mengatakan setiap keadaan kamu ingin mati dalam keadaan seperti itu, maka lazimilah, tekunilah. Kepingin mati dalam keadaan membaca Quran, sering-sering baca Quran. Kepingin mati dalam keadaan sujud, sering sujud. Kepingin mati dalam keadaan belajar, sering belajar. Mati dalam keadaan bersolat kepada Nabi, sering bersolat. Insya Allah nggak jauh dari itu. Dan setiap kita mengingkari atau kita membenci dan tidak menyukai kita mati dalam keadaan tersebut, maka ittanibha, hindari. Kita nggak ingin mati dalam keadaan nggak sholat, jangan sampai nggak sholat. Kita nggak ingin mati dalam keadaan zina, jangan sampai zina. Ittanibha. Ya, semoga kita insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala husnul khatimah ba'da tulil umur fi khairin wa lutfin wa afiyah. Semoga juga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala taufik dan kerinduan kepada Allah, kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan hati yang lembut, hati yang selalu mengingat Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Dan semoga kita berkumpul bersama Nabi kita Nabi Muhammad SAW di surga Allah tanpa hisab insyaallah. Bisiril Fatihah. Sebelum satu langkah pun diambil, sebelum petualangan dimulai, ada satu hal penting yang selalu kami pastikan. Jadi tracking perjalanan di gunung kita hari ini 48 jam atau 2 hari, karena di atas gak ada sinyal. Tolong semapi nomor pesawat. Itu alat ganti komunikasinya kita pakai. Coba dinyalakan. Pastikan semua HT ada di posisi yang bisa dikenal. Oke? Bisa. Karena di luar jaringan, kerjasama harus tetap nyambung. Ponsel tak selalu bisa diandalkan, tapi suara bisa menjangkau bahkan saat dunia tampak jauh. Dalam kabut, dalam gelap, saat arah terasa hilang, satu suara bisa jadi cahaya. Satu alat kecil bisa menyelamatkan semuanya. Halo Raka, Raka posisi di mana Raka? Aku ketinggalan rombongan.
Kayaknya aku di Blinkos. Oke. Sekarang Raka tenang ya. Kita akan menuju ke sana. Dalam kondisi apapun, kami tetap saling menemukan. Karena kami tahu